Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cash management atau pengelolaan kas. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Otniel Atina Priscila Yusuf, dengan NIM 203115021. Nama saya William dengan NIM 20311500014. Saya Kipi Martianjeli dengan NIM 20031150085. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Gracia Firaraku, NIM 20311500034. Di sini saya bakal ngejelasin materi yang bakal dibahas oleh kelompok kami. Nah, di sini saya bakal jelasin tentang kas manajemen atau pengelolaan kas, yang dimana merupakan salah satu proses aktivitas dari manajemen keuangan yang mengatur dan mengelola kas perusahaan dalam segala periode waktu investasi yang bertujuan untuk pencapaian tersedianya kas yang optimal dan menghasilkan profit atau laba. Kegiatan pengelolaan kas ini mempunyai kaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Bentuk kas dalam manajemen kas dapat berbentuk uang, uang kontan, demand, deposit, cek, dan kas bond. Dalam pengelolaan kas, terdapat siklus konversi kas atau cash conversion cycle yang berfungsi untuk mengukur lamanya waktu kas yang tertanam dalam inventaris sebelum dijual dan diberikan kepada pelanggan. Hal ini dihitung dalam ukuran hari. Terdapat juga anggaran kas atau cash budget yang dapat diartikan sebagai anggaran yang merencanakan tentang total kas yang disertakan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode mendatang secara mendetail. Lebih detail dan terperinci, baik perubahan permintaan maupun pengeluaran kas. Anggaran kas ini digunakan sebagai alat untuk memprediksi perkiraan arus kas yang tersedia pada waktu tertentu. Kas tersebut dapat berbentuk uang tunai maupun surat berharga. Uang tunai memiliki cara penyimpanan yang berbeda. Uang tunai ada di tangan atau cash on hand atau dana yang disimpan dalam bank. Sedangkan surat berharga yang biasanya digunakan sebagai kas adalah surat berharga jangka pendek yang bersifat temporal. Hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan kas dalam kurun waktu yang cepat, surat berharga tersebut dapat diubah ataupun dijual dalam bentuk kas dengan segera mungkin. Dan jenis kedua dari surat berharga adalah surat berharga yang Anda dapat dipesan. Nah, siklus konversi kas adalah di mana siklus kerja kapital di mana mereka membeli atau memproduksi inventaris, menahannya selama beberapa waktu, dan kemudian menjualnya lalu menerima kas. Ya, selanjutnya menghitung siklus konversi kas yang telah ditargetkan perusahaan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat slide tersebut. Pada slide tersebut ada inventory conversion period, periode waktunya selama 60 hari. Begitu juga dengan average collection period selama 60 hari. Kemudian payables deferral period selama 40 hari. Dari slide ini bisa didapat siklus konversi kasnya itu selama 80 hari. Bagaimana cara menghitungnya? Itu dengan menambahkan inventory conversion period dengan average collection period, yaitu 60 hari menjadi 120 hari. Kemudian dikurang dengan payables deferral period selama 40 hari sehingga didapat 80 hari siklus konversi kas perusahaan tersebut. Kemudian menghitung siklus konversi kas dari laporan keuangan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat terlebih dahulu data laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Bisa dilihat pada slide tersebut, penjualan tahunan sebanyak 1.216.666. Kemudian harga pokok penjualan sebanyak 1.013.889 dolar. Inventaris $250.000, piutang usaha $300.000, piutang dagang $150.000. Seperti tadi slide sebelumnya, untuk mencari siklus konversi kas kita harus mencari inventory conversion period. Yang pertama yang harus dicari itu ya. Bagaimana caranya? Rumusnya yaitu inventory dibagi harga pokok penjualan tiap hari. Tadi inventory $250.000 dibagi 1.013.889 dibagi 365 didapat periode 90 hari. Kemudian yang harus dicari adalah periode rata-rata pengumpulan atau yang disebut average collection period, yaitu piutang usaha dibagi penjualan dibagi 365 hari. Tadi piutang usaha $300.000 dibagi dengan 1.216.666 dibagi lagi dengan 365 hari, didapat periode 90 hari. Nah, yang terakhir yang harus kita cari adalah
payables deferral period. Rumusnya yaitu utang dagang dibagi harga pokok penjualan barang dibagi 365 hari. Tadi utang dagang $150.000 dibagi dengan 1.013.889 dibagi dengan 360 hari. Didapat 54 hari. Maka siklus conversion cost-nya yaitu 90 ditambah 90 hari dikurang 54 hari. Didapat siklus konversi cost-nya 126 hari periode. Ya, lalu ada anggaran kas. Biasanya suatu perusahaan harus bisa memperkirakan arus kas mereka. Bila mana perusahaan membutuhkan dana, maka perusahaan harus menyediakan dana tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Selanjutnya ada uang tunai dan surat-surat berharga. Ketika kebanyakan orang menggunakan istilah uang tunai, yang mereka maksud itu merupakan mata uang yang berupa uang logam ataupun uang kertas. Namun ketika bendahara perusahaan menggunakan istilah uang tunai, maka pengertiannya menjadi berbeda. Pengertian uang tunai yang dimaksud di sini merupakan mata uang dan uang gira di samping sekuritas yang sangat aman, sangat liquid, dan dapat dijual dengan cepat, yang harganya dapat diprediksi, yang kemudian dapat dikonversi ke deposito bank. Oleh karena itu, uang tunai yang sering dicantumkan pada neraca umumnya mencakup sekuritas jangka pendek atau sering juga disebut dengan setara kas. Sekuritas jangka pendek di sini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sekuritas jangka pendek operasi yang merupakan sekuritas yang menyediakan likuiditas yang untuk dijual dan dibeli sesuai dengan kebutuhan untuk menyediakan keberlangsungannya dana untuk operasi. Yang kedua, ada sekuritas jangka pendek lainnya atau sekuritas berjangka. Sekuritas berjangka ini kepemilikannya melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung di luar operasi normal. Contohnya perusahaan yang sangat menguntungkan itu seperti perusahaan Microsoft. Sering memegang sekuritas yang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk tujuan likuiditas. Surat berharga tersebut pada akhirnya akan dilikuidasi dan uang tunai akan digunakan untuk hal-hal seperti membayar dividen satu kali yang besar, membeli kembali saham, melunasi hutang, mengakuisisi perusahaan lain, atau membiayai ekspansi yang besar. Rincian ini tidak dilaporkan dalam neraca, tapi manajer keuangan harus tahu berapa banyak sekuritas mereka yang akan dibutuhkan untuk operasi dengan tujuan lain. Berikutnya ada mata uang. Beberapa bisnis yang memegang sejumlah besar mata uang seperti operator makanan cepat saji, kasino, hotel, dan bioskop. Tetapi pentingnya mata uang telah menurun dari waktu ke waktu, dikarenakan munculnya kartu kredit, kartu debit, dan mekanisme pembayaran lainnya. Perusahaan seperti makanan cepat saji perlu memegang mata uang yang cukup untuk mendukung berjalannya operasi. Tetapi, jika perusahaan tersebut memegang mata uang lebih banyak, hal ini akan meningkatkan biaya modal yang lebih besar dan menggoda perampok. Setiap perusahaan dapat memutuskan tingkat optimal sendiri. Tetapi, untuk pengecer, mata uang umumnya mewakili sebagian kecil dari total kepemilikan uang tunai. Berikutnya ada deposit giro. Deposit giro ini dianggap jauh lebih penting daripada mata uang untuk sebagian besar bisnis. Deposit giro ini digunakan untuk beberapa transaksi seperti membayar tenaga kerja dan bahan mentah, membeli aset tetap, membayar hutang, membayar dividen, membayar pajak, dan lain sebagainya. Namun, giro komersial biasanya tidak menghasilkan bunga. Jadi, perusahaan mencoba meminimalkan kepemilikan mereka sambil tetap memastikan bahwa mereka dapat membayar pemasok dengan segera, mengambil diskon perdagangan, dan mengambil keuntungan dari pembelian murah. Berikut 6 teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kepemilikan giro. Yang pertama itu ada memegang surat berharga daripada giro untuk menyediakan likuiditas. Ketika perusahaan memegang surat berharga, kebutuhan giro pun akan berkurang. Contohnya, jika perusahaan memiliki tagihan yang besar dan memerlukan pembayaran yang segera dan secara tidak terduga, bendahara perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pedagang efek, kemudian menjual beberapa sekuritas dan menyimpan dana tersebut di rekening giro perusahaan pada hari yang sama. Sekuritas membayar bunga sedangkan giro tidak. Jadi, memegang surat berharga sebagai pengganti giro lebih menguntungkan. Yang kedua, ada pinjam dalam waktu singkat. Perusahaan dapat menetapkan jalur kredit di mana mereka dapat meminjam hanya dengan panggilan telepon, dan jika ketika mereka membutuhkan uang ekstra. Namun, mereka perlu memerhatikan bahwa mereka harus membayar biaya untuk komitmen tersebut. Dan biaya-biaya tersebut harus dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menggunakan kapasitas pinjaman daripada sekuritas untuk menyediakan likuiditas. Yang ketiga, ada perakiraan pembayaran dan penerimaan lebih baik. Semakin baik perusahaan dapat memperkirakan arus kas, masuk keluarnya arus kas, semakin kecil juga kebutuhan dana untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Oleh karena itu, meningkatkan perakiraan masuk keluarnya arus kas dapat mengurangi kebutuhan untuk memegang aset likuid dan dengan demikian dapat juga mengurangi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Anggaran kas di sini merupakan alat utama yang digunakan untuk meningkatkan perakiraan kas.
Yang keempat itu ada yang mempercepat pembayaran. Perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mendapatkan penerimaan kas mereka lebih cepat. Contohnya, mereka dapat menggunakan kotak kunci, yaitu kotak pos yang dioperasikan oleh bank. Misalnya perusahaan di New York menjual ke pelanggan di seluruh negeri. Jika perusahaan mengirim tagihan dan meminta pelanggan mereka melakukan pembayaran ke kantor pusatnya di New York, waktu tersebut akan terbuang sia-sia untuk menunggu surat, membuka amplop, menyetorkan cek ke bank, dan menunggu bank mengosongkan cek untuk memastikan bahwa mereka baik. Untuk mempercepat proses ini, perusahaan dapat mengarahkan pelanggan untuk mengirim pembayaran ke kotak pos di area lokal mereka. Kemudian, meminta bank untuk mengosongkan kotak beberapa kali setiap hari dan memulai proses penagihan. Jika penerimaan perusahaan rata-rata $1 juta per hari, dan jika penggunaan lockbox dapat mengurangi keterlambatan dalam memperoleh kas yang dapat digunakan dari 5 hari menjadi 1 hari, perusahaan akan mengurangi dana dalam perjalanan $5 juta menjadi $1 juta. Dengan demikian, menerima pemasukan kas yang efektif. Ini adalah keuntungan 1 kali, tetapi perusahaan akan mendapatkan pengembalian yang berkelanjutan atas $4 juta. Yang kelima ada menggunakan kartu kredit. Sebenarnya di sini tidak hanya menggunakan kartu kredit, tapi juga bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit, transfer kawat, dan setoran langsung. Jika sebuah perusahaan beralih dari menjual secara kredit ke menerima kartu kredit atau debit, ia akan menerima uang tunai di hari berikutnya. Dengan demikian, manfaat arus kas yang sama seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian pula, mengharuskan pelanggan untuk membayar melalui setoran kawat, mempercepat pengumpulan, meningkatkan arus kas bebas, dan mengurangi kepemilikan kas yang diperlukan. Yang terakhir yang keenam ada sinkronisasi arus kas. Jika perusahaan dapat menyinkronkan arus kas masuk dan arus kas keluar, perusahaan akan mengurangi kebutuhan akan saldo kas. Misalnya utilitas, perusahaan minyak, departemen store, dan sejenisnya. Umumnya menggunakan siklus penagihan di mana pelanggan yang berbeda ditagih pada hari yang berbeda. Hal ini menyebabkan kas mengalir secara merata selama bulan tersebut. Perusahaan-perusahaan ini kemudian dapat mengatur jadwal pembayaran mereka sendiri agar sesuai dengan arus kas masuk mereka. Hal ini mengurangi saldo kas rata-rata, sama seperti saldo bulan rata-rata pribadi Anda dapat dikurangi ketika penghasilan masuk pada saat yang sama dengan pembayaran yang diperlukan. Bank memiliki ahli yang membantu perusahaan mengoptimalkan prosedur pengelolaan kas mereka. Bank juga mengenakan biaya untuk layanan ini, tetapi manfaat dari sistem manajemen kas yang baik sepadan dengan biayanya. Selanjutnya akan membahas tentang surat-surat berharga yang dapat dipesan. Surat-surat berharga yang dimiliki untuk operasi dikelola bersama dengan biro, pengelolaan yang satu memerlukan koordinasi dengan yang lain. Perusahaan juga membeli sekuritas yang dapat dipasarkan sebagai kas yang terkumpul dari operasi dan kemudian menjual sekuritas tersebut ketika mereka membutuhkan uang tunai. Baru-baru ini untuk menjaga fleksibilitas dan atau memiliki dana yang tersedia untuk menahan penurunan ekonomi di masa depan. Banyak perusahaan terus memegang sejumlah besar uang tunai dan surat berharga. Federal Reserve melaporkan pada bulan September 2011 bahwa uang tunai dan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan keuangan berjumlah lebih dari $2 triliun. Jumlah yang mewakili lebih dari 7% dari semua aset yang dilaporkan perusahaan-perusahaan ini di neraca mereka. Faktanya, pada akhir kuartal pertama tahun 2013, perusahaan-perusahaan Amerika memegang $173 triliun uang tunai. Saat ini, banyak perusahaan besar memegang uang tunai dan surat berharga dalam jumlah besar. Misalnya, Microsoft, Apple, dan Cisco System baru-baru ini memiliki lebih dari $25 miliar uang tunai dan surat berharga. Mengingat ukuran dan pentingnya kepemilikan sekuritas yang dapat dipasarkan, bagaimana mereka dikelola dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan. Sebuah trade-off antara resiko dan pengembangan terlibat perusahaan ingin mendapatkan pengembalian yang tinggi. Tetapi karena sebagian besar surat berharga diadakan untuk menyediakan likuiditas, bendahara ingin memegang surat berharga yang dapat dijual dengan sangat cepat pada harga yang diketahui. Itu berarti instrumen jangka pendek berkualitas tinggi, obligasi treasury jangka panjang aman, tetapi tidak cocok untuk portofolio sekuritas yang dapat dipasarkan karena harganya turun ketika suku bunga naik. Demikian pula surat berharga jangka pendek yang terbitkan oleh perusahaan beresiko tidak cocok karena harga turun ketika masalah emiten bertambah parah. Surat utang negara, sebagian besar surat berharga. Sertifikat deposito bank, dana pasar uang adalah kepemilikan yang sesuai. Perlu dicatat bahwa apa yang disebut sekuritas aman tidak selalu terbukti aman. Pada tahun 2007, miliaran dolar surat berharga berperingkat A sebenarnya didukung oleh hipotek subprime, dan ketika hipotek itu mulai gagal bayar, surat berharga ini menyebabkan banyak masalah bagi pemegangnya. Satu edisi kertas komersial diturunkan dari A ke B dalam 1 hari, dan orang-orang yang memegang apa yang mereka pikir
aman dan kertas sangat liquid ternyata benar-benar tidak liquid dan nilainya diragukan. Seperti yang diduga sebelum gagal bayar, kertas komersial yang didukung hipotek membayar pengembalian yang agak lebih tinggi, sekitar 3.505% dibandingkan sekitar 3.467%. Untuk kertas yang didukung oleh Swiss Bills, mereka yang mencari pengembalian yang lebih tinggi umumnya harus menerima lebih banyak resiko. Hubungan perusahaan dengan banknya, terutama kemampuannya untuk meminjam dalam waktu singkat, dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhannya akan giro dan surat berharga. Jika sebuah perusahaan memiliki jalur kredit yang berkomitmen kuat di mana ia dapat memperoleh dana dengan panggilan telepon sederhana, itu tidak akan membutuhkan banyak cadangan likuid. Memang banyak yang berpendapat bahwa kekhawatiran yang berkembang tentang kesediaan bank untuk memberikan kredit telah menyebabkan beberapa perusahaan meningkatkan kepemilikan uang tunai dan surat berharga mereka. Akhirnya, perusahaan besar berbelanja sekuritas di seluruh dunia membeli dimanapun tingkat penyesuaian risiko tertinggi. Belanja ini cenderung menyamankan suku bunga di seluruh dunia. Jika suku bunga di Eropa lebih tinggi daripada suku bunga di Amerika Serikat, untuk sekuritas yang sama-sama beresiko, perusahaan akan membeli sekuritas Eropa mendorong harga mereka naik dan imbal hasil mereka turun. Hingga keseimbangan tercapai, kita benar-benar hidup dalam ekonomi global. Selanjutnya ada kesimpulan dari topik ini. Kesimpulannya yaitu siklus konversi kas. Seluruh perusahaan mengikuti siklus kerja kapital di mana mereka membeli atau memproduksi inventaris, menahannya selama beberapa waktu dan kemudian menjualnya lalu menerima kas. Selanjutnya, anggaran kas. Perusahaan perlu memperkirakan arus kas mereka. Jika mereka mungkin membutuhkan uang tunai tambahan, mereka harus menyiapkan dana jauh-jauh hari sebelumnya. Di sisi lain, jika mereka cenderung menghasilkan surplus kas, mereka harus merencanakan penggunaan produktifnya. Selanjutnya, uang tunai dan surat-surat berharga. Ketika kebanyakan orang menggunakan istilah uang tunai, yang mereka maksud adalah mata uang atau uang kertas dan koin selain giro bank. Namun, ketika bendahara perusahaan menggunakan istilah tersebut, mereka sering berarti mata uang dan uang girali samping sekuritas yang sangat aman, sangat liquid, dan dapat dijual dengan cepat dengan harga yang dapat diprediksi, dan dengan demikian dikonversi ke deposito bank. Oleh karena itu, uang tunai seperti yang dilaporkan di neraca umumnya mencakup sekuritas jangka pendek yang juga disebut setara kas. Perhatikan bahwa kepemilikan sekuritas yang dapat dipasarkan ke perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sekuritas jangka pendek operasi yang dimiliki terutama untuk menyediakan likuiditas dan dibeli dan dijual sesuai kebutuhan untuk menyediakan dana untuk operasi. Dan yang kedua, jangka pendek lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.